Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeskel pasal 40. Teksnya ayat 17 sampai 37 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 17 sampai 27. Yeskel dibawanya ke pelataran luar dan ia mengukur lebar pelataran dari sebelah dalam pintu gerbang bawah sampai sebelah luar pintu gerbang dalam. Paragraf yang kedua ayat 28 sampai 37. Yeskel dibawanya ke pelataran dalam melalui pintu gerbang selatan dan ia mengukur balai-balai gerbang. Kesimpulannya, Yeskel masuk ke pelataran luar melalui pintu gerbang timur. Sekeliling pelataran itu ada bilik-bilik yang jumlahnya 30 dan lebar dari sebelah dalam pintu gerbang bawah sampai sebelah luar pintu gerbang dalam itu 100 hasta. Pintu-pintu gerbang utara selatan itu bentuk dan ukurannya sama, dan lebar sampai pintu gerbang dalam itu juga sama. Kemudian Yeskel masuk ke pelataran dalam melalui pintu gerbang selatan. Di sebelah pintu gerbang timur, selatan, utara ada kamar jaga masing-masing. Balai-balai gerbang ini panjangnya 25 hasta dan lebarnya 5 hasta. Juga ada tangga ke atas bertingkat 8. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, seorang yang kelihatannya seperti tembaga, Kristus atau malaikat itu mengukur lebar pelataran luar dari sebelah dalam pintu gerbang bawah sampai sebelah luar pintu gerbang dalam. Kedua, seorang yang kelihatannya seperti tembaga mengukur balai-balai gerbang di pelataran dalam. Memang Tuhan sudah membangun itu sesuai dengannya ukuran yang Dia sudah rencanakannya. Tetapi Ia tak lagi mengukur dan memberitakan kepada kita. Itu artinya supaya kita mengerti ukuran-ukurannya. Bukan pentingnya ukuran-ukurannya. Tuhan ingin memberitahukan kepada kita itu dengan detail-detailnya. Itu lebih penting. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yeskel masuk ke pelataran luar melalui pintu gerbang timur. Dia melihat bilik-bilik sekeliling pelataran itu yang jumlahnya 30 dan melihat akan seorang yang kelihatan seperti tembaga mengukur lebar dan panjang pelataran pintu gerbang dan balai-balai gerbangnya. Dia tetap melihat itu menjadi saksi dan itu menjadi pemberitahu. Kedua, panjang dan lebar dari pintu gerbang pelataran luar sampai pintu gerbang pelataran dalam itu sama dari timur, utara, dan selatan juga. Itu seimbangnya di arah-arah macam-macamnya. Ketiga, pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma. Itu juga artinya lambangnya kelimpahan dari Tuhannya. Aplikasi hari ini, pertama, tetap mengikuti bimbingan Tuhan dan jadilah saksi tentang perbuatan Tuhan. Harus melihat, harus menolong, dan harus memberitakan. Kedua, memberitakan Injil kepada semua orang dan menjelaskan kepada mereka bahwa kejauhan sampai Tuhan itu sama untuk dari manapun dan kepada siapapun. Karena tiga arah itu kejauhannya sama untuk masuknya. Artinya, dari manapun kepada siapapun sama tentang kejauhan atau datang kepada Tuhan, itu metodenya dan kejauhannya. Jadi praktik hari ini tetap maju menghadap Tuhan dan berani dan semakin hari dan mendekati orang-orang yang belum mengenal Yesus supaya mereka juga tahu kasih Yesus dan maju kepadanya. Karena kasih Yesus tidak ada perbedaan kepada siapapun. Dan kita bisa diselamatkan hanya dengan satu cara. Ini menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kita harus memberitakan Injil kepada mereka. Siapapun bisa diselamatkan
hanya dalam Yesus Kristus. Inilah juga dilambangkan dalam teks hari ini. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.